aplikasi basis data di pertemuan ke-10, ya ini membahas tentang fungsi join. Ya, kita perhatikan dulu tentang pertemuan sebelumnya, pengenalan fungsi join. Join merupakan suatu perintah atau query yang digunakan untuk mendapatkan atau menampilkan data yang berasal dari dua buah tabel atau lebih. Syarat dari terpenuhnya query join adalah tabel-tabel yang digunakan dalam query harus memiliki relasi satu sama lain. Kita bisa lihat bahasan studi kasus perpustakaan secara umum, query join yang sering digunakan terdiri dari inner join dan outer join. Nah, ini perhatikan, ini ada bentuk umumnya. Bentuk umum penulisan join itu adalah select tabel 1 titik asterisk, tabel 2 titik asterisk, from tabel 1 inner join tabel 2, on tabel 1 titik pk sama dengan tabel 2 titik fk. Keterangan pk di sini adalah dia sebagai primary key. Jadi di tabel 1 field itu dijadikan sebagai primary key. Dan tabel 2-nya dia sebagai forage key. Artinya apa? Bahwa field di sini harus sama dengan field di sini. Namun di sini sebagai primary key, di sini sebagai forage key. Nah, demikianlah untuk penjelasan dari bentuk umum penulisan join. Nah, kemudian kita akan masuk pada latihannya. Nah, ini latihannya sebagai berikut. Saya kecilkan dulu karena saya akan tampilkan untuk pembuatan dari CMD-nya. Ya, kita lihat di sini. Ya, ini ada. Baik, kita lihat dulu sini. Masukkan ke dalam MariaDB melalui command prompt. Ini sudah biasa kita lakukan, jadi tidak akan saya ulangi lagi. Silakan Anda lihat di materi-materi sebelumnya. Kemudian kita disuruh untuk membuatkan sebuah database. Ya. Membuatkan sebuah database namanya DB Join Campus, kemudian tampilkan seluruh tabel yang sudah ada. Berarti ini sudah dibuat. Baik, sebelumnya saya mau show database dulu. Apakah database ini sudah ada? Kalau sudah ada, berarti saya tidak buat lagi. Nah, tinggal Anda yang buat. Nah, kebetulan saya sudah punya itu DB Join Campus sama dengan ini. DB Join Campus. Jadi saya tidak buat lagi. Nah, silakan dibuat. Perintahnya juga cukup sama, hanya tinggal create aja, yaitu create database. Kemudian nama database-nya. Nama database-nya adalah DB Join Campus titik koma. Nah, ini perintahnya seperti ini. Silakan Anda ikuti saja. Saya tidak akan buat lagi. Baik, yang pertama adalah itu. Kemudian yang berikutnya, setelah Anda buat, ya kan, aktifkan database DB Join. Berarti perintahnya adalah use DB Join Campus. Nah, ini adalah perintah berikutnya ya, untuk mengaktifkan. Oke, sudah aktif. Kemudian Anda disuruh untuk membuat beberapa tabel. Kita lihat dulu. Tabel di sini ada tabel dosen, kemudian ada tabel mata kuliah, ada tabel mengajar. Nah, kita lihat dulu. Apakah saya sudah punya tabel tersebut? Kalau sudah punya, berarti saya tidak akan membuat tabelnya kembali. Silakan Anda buat ya, karena ini hanya sifatnya mengulang. Kita cek dulu. Nah, kebetulan tabel dosen, mengajar, dan mata kuliah saya sudah ada. Nah, sekarang Anda buat aja gimana cara buat tabel. Perintahnya tetap menggunakan create dalam membuat table. Ya, kemudian nama tabelnya apa? Misalnya adalah dosen. Kemudian Anda buka kurung, nah Anda isikan field-fieldnya apa saja. Ya, field-fieldnya, kemudian tipe datanya, ya. Kemudian Anda bikin lagi berapa size-nya seperti ini, ya. Kemudian kalau dia ada sebagai primary key, silakan Anda buat. Ya, silakan dilihat lagi pada pertemuan sebelumnya. Sudah ada semuanya ya. Nah, setelah nanti tabel-tabel sudah ada, Anda disuruh untuk menampilkan struktur tabel dari masing-masing tabel. Nah, perintah untuk menampilkannya adalah dengan menggunakan perintah dash atau describe. Misalnya dosen, kita lihat dulu. Nah, ini sama dengan yang ini. Nah, kebetulan tabel dosen di sini ada NIP dan nama dosen. Ini kurang,
ya kurang jelas gitu. Nah, silakan Anda buat caranya adalah seperti ini, bahwa field untuk tabel dosen itu terdiri dari NIP, ada NM dosen, ada tahun dan alamat. Yang dimana NIP-nya karakter 5, NM dosen varchar 35, tahun itu year 4, dan alamat adalah varchar 50. NIP sebagai primary key. Ya. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk mata kuliah. Maka perintahnya adalah tetap dash atau describe. Kita buatkan di sini adalah mata kuliah. Oke, mata kuliahnya sudah sama ya. Kode mata kuliah, nama mata kuliah SKS, charnya 3, varchar 30 dan 2. Sudah sama persis dengan ini. Kemudian yang berikutnya adalah tabel mengajar. Berarti tinggal diganti saja, ini adalah mengajar. Ya, kita ada ID, ada NIM, ada kode mata kuliah, persis sama integer 3, karakter 5, karakter 3 ya. Oke, baik, yang berikutnya adalah Anda disuruh untuk mengisi. Berarti karena biasanya kita sudah membuat tabel, maka kita disuruh mengisi. Perintah mengisi, kebetulan saya sudah punya datanya. Perintah mengisi adalah perintah insert into. Ini untuk mengisi. Nama tabelnya adalah dosen. Kemudian jangan lupa ada kata values. Ya, isikan datanya apa yang pertama dan seterusnya. Ini perintahnya. Silakan Anda buat ya untuk data-data tersebut. Kemudian setelah Anda isi, Anda disuruh tampilkan isi rekodnya. Kita lihat dulu bagaimana cara menampilkan untuk isi rekod dari tabel dosen. Maka perintahnya adalah select. Select pakai asterisk from dosen. Ya, kita lihat persis sama. NIP, nama dosen, tahun masuk dan alamat dari 01001 sampai dengan 01015. Dari Budi Santoso sampai dengan Nurlela Sari 2014 Depok, sama dengan ini ya. Berarti data sudah pas. Kemudian untuk yang tabel mata kuliah, berarti tetap sama, select asterisk from, hanya nama dari tabelnya saja yang berbeda. Kita buatkan seperti ini. Iya. Tabelnya kode mata kuliah 101, 202, 303, 404, 505, nama mata kuliah algoritma, PTIK, SIM e-commerce, agama, pas. SKS-nya 43423, sama persis. Berarti untuk ketiga tabel tersebut isi rekod sudah pas. Nah, sekarang yang berikutnya adalah kita masuk pada perintah ketujuh, yaitu tampilkan isi rekod dari ketiga tabel. Sudah dengan menggunakan describe, tampilkan daftar dosen yang mengajar mata kuliah SIM menggunakan inner join. Kebetulan saya sudah buat, saya tinggal copy paste dari notepad saya. Ya, perintahnya ada di sini. Ya, jadi biar cepat saja. Tutup. Ya, ini saya tinggal Ctrl V. Ya, perintahnya adalah ini. Saya tinggal enter saja. Nah, ini dia. Kebetulan untuk SIM itu kode mata kuliahnya adalah 303. Ya, perintahnya adalah menggunakan select dosen titik NIP, dosen titik nama dosen, koma, mengajar titik kode mata kuliah from dosen inner join mengajar on. Dosen titik NIP sama dengan mengajar titik NIP where kode mata kuliahnya 303. Saya kembali ke atas dulu kepada bentuk umum dari inner join tadi. Nah, ini dia. Tabel 1 titik asterisk masuknya ini. Tabel 1 saya misalnya adalah dosen. Nah, ini adalah field yang pertama. Kemudian saya pakai lagi tabel yang pertama, yaitu dosen, nama dosen. Nah, mengajar ini tentunya bukan tabel dosen lagi, tapi tabel mengajar. Nah, ini sebagai tabel kedua. Mengajar fieldnya adalah kode mata kuliah. Dari dosen sebagai tabel yang pertama, inner join tabel yang kedua itu adalah mengajar on. Dosen titik NIP sama dengan mengajar titik NIP. Nah, ini dia on tabel 1 PK, karena PK-nya ada di dosen dan sama dengan mengajar NIP. Tabel 2-nya sebagai foreign key. Ya, saya bikin where karena kita harus filter yang diminta adalah untuk mata kuliah SIM atau 303. Maka keluar seperti ini. Oke, kita kembali yang berikutnya. Yaitu yang ke-9, tampilkan hanya field nama dosen, nama mata kuliah, tahun masuk untuk mata kuliah yang e-commerce. Oke, saya sudah buatkan di sini. Hasilnya bisa dilihat. Ya.
Oh, salah ya. Ini yang e-commerce ya. Untuk yang e-commerce, sebentar, ini berarti saya masuk udah yang berikutnya, yaitu ada di tabel ke-10. Tabel ke-10 itu kalau saya perhatikan, sorry sebentar, hapus. Untuk tabel ke-10 itu di bawah. Ini yang lengkapnya. Ya. Nah, ini dia untuk tabel 10, dia kebetulan diurutkan, yaitu dari agama ini belum diurutkan. Ya, ini sudah diurutkan, caranya seperti ini. Ya. Nah, untuk yang seperti ini, berarti ada dosen, ada tahun masuk sama ya. Ada dosen, ini nama dosen, nama mata kuliah, ada nama mata kuliah, jadi tahun masuknya. Nah, ini nanti Anda dilihat saja di field yang sudah saya buatkan di Word-nya, yaitu ada ya. Ini tinggal dilihat saja di Word-nya sudah saya buatkan semuanya lengkap. Nah, ini dia untuk yang mata kuliah yang nomor 9. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi, jadi biar efisien. Nah, ini e-commerce sudah ada. E-commerce 2. Ya, oke. Cukup sampai di sini aja materinya. Silakan diperhatikan lagi. Saya sudah berikan ringkasan materinya. Saya sudah buatkan untuk videonya. Jadi tidak ada yang kurang, silakan Anda tinggal ulangi lagi. Oke, sampai sekian untuk materi pertemuan 10. Saya ucapkan selamat sore dan selamat malam untuk rekan-rekan semua.